Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Triawiguna dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu metode inferensi. Mari kita mulai. Apa itu metode inferensi? Metode inferensi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, atau bukti yang tersedia. Secara umum, inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari informasi yang ada. Ini adalah bentuk rumus dari modus ponens. Bentuk umum, jika P maka Q. P benar, kesimpulan Q benar. Lanjut contoh. Contoh modus ponens. Di sini saya menyediakan dua premis dan juga penjelasan. Premis 1. Jika aku menanam biji cabai di tanah subur, maka cabai akan tumbuh. Premis kedua. Aku menanam biji cabai di tanah subur. Kesimpulannya, cabai akan tumbuh. Penjelasan, karena kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi benar, yaitu menanam di tanah yang subur, maka akibatnya pasti benar, yaitu cabai akan tumbuh. Lalu dilanjut dengan modus tollens. Bentuk umum, jika P maka Q salah, kesimpulan P salah. Lanjut contoh. Premis pertama, jika laptop tersambung ke listrik, maka lampu indikator charger menyala. Premis kedua, lampu indikator charger tidak menyala. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu laptop tidak tersambung ke listrik. Mengapa? Penjelasannya yaitu karena akibat yang seharusnya muncul tidak terjadi, maka penyebabnya juga tidak terjadi. Karena lampu indikator charger tidak menyala, maka kesimpulannya pasti laptop tidak tersambung ke listrik. Menurut rumus ini. Lanjut, ada selanjutnya itu silogisme disjungtif. Untuk umum A atau B, B salah. Kesimpulan A benar. Bentuk umum A atau B, A salah maka B benar. Contoh silogisme disjungtif. Premis pertama, aku akan membaca buku atau menonton film malam ini. Premis kedua, aku tidak menonton film. Kesimpulannya, aku akan membaca buku. Mengapa bisa demikian? Ya, karena penjelasan. Pilihan hanya ada dua. Jika satu pilihan ditolak, maka pilihan lainnya jadi benar. Pilihan yang ditolak tidak menonton film. Jika melihat dari premis ke satu, maka pilihan lainnya jadi benar, yaitu aku akan membaca buku. Yang selanjutnya hipotesis silogisme bentuk umum. Jika A maka B, jika B maka C, kesimpulan. Jika A maka C. Apa itu? Contohnya yaitu premis pertama, jika seseorang rajin menabung, maka ia memiliki cadangan uang. Premis kedua, jika seseorang memiliki cadangan uang, maka ia lebih siap menghadapi keadaan darurat. Kesimpulan, jika seseorang rajin menabung, maka ia lebih siap menghadapi keadaan darurat. Penjelasan, dua hubungan sebab akibat bisa disambungkan sehingga menghasilkan akibat baru. Lanjut, dilema konstruktif bentuk umum. Jika A maka C, jika B maka D. A atau B kesimpulannya yaitu C atau D. Contoh, premis pertama. Jika hujan maka tanaman akan segar. Jika cerah maka aku bisa berolahraga di luar. Premis ketiga, hujan atau cerah. Kesimpulan. Maksudnya premis ketiga, hujan atau cerah itu misalkan kesimpulannya hujan, maka tanaman akan segar. Atau jika cerah, maka aku bisa berolahraga di luar. Penjelasannya, apapun kondisi yang terjadi, tetapi tetap ada hasil positif yang bisa diperoleh. Mungkin sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.